Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Halo Hong Kong, apa kabar Sam di Hong Kong? Senang banget ngeliat Sam hari ini pakai batik keren banget. Saya Sekarsari, senang menyapa kembali pendengar yang ada di Hong Kong juga dalam Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Iya, saya juga senang sekali. Sam di RTHK Radio Television Hong Kong. Ya. Oke. Ini Sam di bulan Juli ya, memang selalu menyenangkan karena anak-anak libur sekolah, kemudian juga di berbagai belahan dunia juga sedang libur musim panas, termasuk juga di Hong Kong. Sam udah ke Disneyland, udah keliling-keliling kemana-mana barangkali ya. Tapi di sana juga ada kegiatan yang seru banget. Ya, ini Paris Olympic ya. Get ready untuk Olimpiade nih ya. Ternyata cepet sekali ya. Saya padahal baru berapa lama gitu kayaknya Olimpiade, kok sekarang udah Olimpiade lagi gitu ya nggak? Waduh. Jadi get ready ya, akan ada siaran langsung ya. 2024 Paris Olympic, listen and watch with RTHK. Jadinya RTHK tuh menampilkan live ya, live atau pre-recorded acaranya Olimpik di Paris ya tahun ini. Ya sangat seru sih saya rasa ya. Tadinya padahal waktu Olimpik yang terakhir selesai saya bilang kita nanti Olimpik yang akan datang kita ke Paris nyok sambil jalan-jalan. Ternyata udah tiba ini ya. Dan di sana juga momen atau demam Olimpiadanya juga udah kerasa banget ya Sam ya? Kerasa banget ya, karena Hong Kong tuh banyak timnya, terutama fencing. Mereka kan juara Olimpiade ya sebelumnya, dan banyak juga swimming juga. Hong Kong very good performance ya di Olimpik ya, dan yang lainnya saya kurang gini dah. Oke, nggak mau kalah sama di Hong Kong, di Indonesia juga tepatnya RRI Voice of Indonesia ya. Indonesia juga ikut bangga banget karena akhirnya dalam sejarah sudah setelah cukup sekian lama nggak ada dari atlet dari cabang menembak, akhirnya ada satu sosok namanya Mas Fatur Gustavian. Ini adalah atlet menembak. Beberapa bulan yang lalu juga berhasil masuk dalam Olimpiade Paris ini dan sempat juga diwawancara oleh Voice of Indonesia. Masih muda, keren banget, dan kita tentu saja mendukung Mas Fatur, dan gak cuma Mas Fatur dari kejuaraan menembak aja ya, tapi juga atlet-atlet Indonesia dari cabang-cabang lainnya, seperti itu. Boxing juga Indonesia terkenal ya, boxing. Weightlifting juga. Ya benar, itu paling banyak ya untuk weightlifting ya. Wah, menang paling banyak tuh. Jadi kuat-kuat ternyata orang Indonesia. Kuat ya, kuat fisik dan juga kita kuat mentalnya seperti itu. Kuat ngangkat ya. Gimana nggak? Gimana nggak kuat mental ya Sam ya? Orang perempuan Indonesia aja berani loh jauh-jauh terbang, meninggalkan keluarga, kemudian menjadi perempuan independen jauh-jauh sampai ke Hong Kong. Itu bukti betapa orang-orang Indonesia, terutama perempuan-perempuannya kuat-kuat. Nanti kita juga mau dengar ceritanya dari salah satu perempuan kuatnya Indonesia dari PMI kita. Tapi setelah lagu berikut ini. Sudah ku daki gunung tertinggi hanya untuk mencari di mana dirimu. Sudah ku jelajahi si bumi hanya untuk dapat hidup bersamamu. Sudah ku arungi laut samudera hanya untuk mencari tempat berlabuhmu. Tapi semakin jauh ku mencari
Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Halo Hong Kong, masih bersama Sekar di Jakarta dan ada Sam di Hong Kong. Ditemani sama siapa nih Sam? Sedikit tentang tadi apa perempuan-perempuan kuat ya. Perempuan-perempuan Jadi kuat. kita tampilkan wanita-wanita kuat. Jadi bukan kuat ngangkat tapi kuat mentalnya. Yeay, ada Halo. siapa di sana? Halo Kak Sekar, apa Halo, kabar? baik-baik, sehat-sehat, terima Halo kasih. teman-teman di Indonesia maupun di Hong Kong, semuanya sehat-sehat semua ya. Ini barang lama tapi tampil baru. Boleh dikenalin dulu barang lamanya nih Dimodifikasi Sam. baru. Ini di sana dengan ibu siapa? Mbak siapa? Saya kalau di kalangan teman tuh panggilnya saya Bunda Resa, tapi karena anak saya namanya Resa. Tapi dari kalangan teman Kak Sam namanya Ipung. Oh, oke. Sekar. Hmm. Minggu-minggu sebelumnya kan kita ada Mae. Ya. Ya, nah, saya panggil Mbak Ipung tuh Mbak E. Oh Mbak E. Mbak Ibu. Bulurah. Kalau dipanggil Bu Lurah atau mamahnya itu berarti biasanya nih mamahnya dari anak-anak yang lain, gitu nggak sih? Betul. Iya, betul. Oh, ini mamahnya dari siapa nih? Dari PMI yang ada di sana. Oh, dari Reza. Reza. Oke, terus Dari juga Reza. untuk mamahnya Reza nih, Mbak Ipung udah berapa lama di sana? Boleh diceritain? Saya udah lama. Saya itu di majikan yang pertama 11 tahun, yang majikan ini 13 tahun. Oke, ini lama banget. Apa keunggulan Iya. dari Hong Kong, bekerja di Hong Kong sehingga membuat Mbak Ipung ini ada berpuluh-puluh tahun ada di sana? Boleh diceritain nggak? Kalau bicara kenapa saya masih bertahan di sini itu sebenarnya bukan karena betah, Mbak, Kak, tapi lebih ke butuh gitu loh. 2B. Jadi betah sama butuh gitu Oh ya. Iya gitu. Jadi dulu planningnya dulu ke sini karena ingin memperbaiki ekonomi keluarga gitu ya. Ternyata setelah di sini itu ini anak sekolah udah selesai. Anak kebetulan ini mau membangun rumah udah selesai. Terus abis itu anak ini mau melanjutkan sekolahnya ke jenjang lebih tinggi. Ini butuh biaya lagi. Kalau kayak saya ini kalau mau di Indonesia mau kuliahin anak itu berat, Mbak. Makanya kenapa saya bertahan di sini karena saya ingin anak-anak saya lebih cerdas, lebih pinter. Kedepannya anak-anak saya jangan sampai kayak saya. Saya cukuplah generasi terakhir di keluarga saya. Oke. Itu Mbak cita-cita Tapi saya. memang banyak kebijakan-kebijakan dalam hal ketenaga kerjaan di Hong Kong yang berpihak atau melindungi dari PMI kita sehingga banyak banget tujuannya tuh ke Hong Kong gitu dibandingkan dengan negara-negara lain gitu. Betul. Alhamdulillahnya pemerintah Hong Kong itu walaupun kita itu pendatang, imigran, tapi alhamdulillah untuk hukum, untuk hak kita terpenuhi semuanya. Jadi kayak saya ini di majikan saya ini kebetulan majikan saya itu juga imigran kan, orang Jepang, tapi di sini kerja di sini gitu. Beliau memperhatikan sekali hak-hak saya. Jadi saya akhirnya ya saya enjoy di situ. Untuk teman-teman yang tidak bernasib baik, yang terpenting itu anak-anak itu harus berani speak up gitu loh. Jadi andaikan teman-teman itu tidak mempunyai keadilan di rumah itu harus berani ngomong bagaimana caranya, apa ke agent atau mungkin ke teman-teman yang bisa saling membantu, ada LPH gitu kan. Teman-teman di sini organisasi kan banyak juga yang membantu teman-teman yang nasibnya nggak baik. Dan alhamdulillah saya majikan saya baik, kedua-duanya baik. Itu bagaimana caranya? Ya saya memberitahu karena saya berani bicara gitu. Jadi ini hak saya, Mam. Jadi ini hak saya yang harus dipenuhi oleh Mam. Saya berani begitu, Mbak. Oke, jadi intinya memang intinya harus speak up gitu ya Sam ya. Iya, harus berani menjelaskan. Dan majikan Hong Kong itu memang tendensi bicaranya itu besar gitu ya, keras gitu ya. Tapi kita harus mengerti karakternya. Kalau mam saya itu kalau marah ya bicaranya besar. Tapi dikala dia marah, saya nggak akan marah. Saya diam, saya terima. Nanti setelah dia sudah lerai gitu, saya jelaskan. Tadi itu sebenarnya masalahnya begini loh mam. Akhirnya
paham, understand, akhirnya ya terjadilah kerjasama yang baik gitu. Oke. Itu generasi dulu. Kalau generasi sekarang dimarahin dia bilang, Makanya kita harus memberi teladan pada teman-teman di mana-mana. Kita kan sekarang banyak medsos ya, banyak Facebook, banyak Instagram kayak gitu. Kita harus memberanikan diri di situ, ngasih tahu teman-teman. Intinya ya jangan terlalu galak sama majikan. Harus tahu diri. Terutama kita tuh harus mengedam kalau istilahnya itu kita di sini tuh harus di mana bumi dipijak, disitulah langit kita junjung kayak gitu. Jadi kita harus mengedepankan akhlak kita. Harus mengerti memang budayanya yang ada di sana itu seperti itu betul. gitu ya. Jadi ini ada kalau saya boleh simpulkan, pertama speak up, kemudian juga mengerti budaya yang ada di sana. Kemudian apalagi yang bisa Mbak Ipung sampaikan agar PMI kita tidak terkena masalah. Karena kemarin kita juga sempat membahas sama Sam pentingnya untuk tidak memberikan rekening ya atas nama kita kepada orang lain siapapun itu. Mungkin ada lagi yang yang paling penting yang harus banget diingat-ingat sama PMI kita yang di sana. Harus memahami karakter majikan. Majikan itu nggak semua majikan itu nggak semua majikan itu sama kan. Ada majikan itu yang kayak majikan saya yang dulu itu orangnya diam. Jadi apa-apa diam, saya lebih susah gitu ya. Kok saya kalau majikan ini kan yang majikan yang sekarang ini banyak bicara. Jadi dia kalau dia nggak suka ya ngomong gitu, bla 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 gitu. Tapi saya setelah itu ngerti kan. Habis itu bagaimana saya memahami beliau gitu. Kalau majikan yang dulu itu diam, apa-apa diam. Kalau nggak cocok pun dia diam gitu. Jadi kita lebih perasaan sendiri gitu. Yang paling penting itu adalah memahami karakter majikan itu seperti apa gitu. Jadi setelah itu majikan tuh orangnya pendiam gitu. Ya bagaimana, kenapa ya diam, apa salah saya, introspeksi diri aja gitu. Oh berarti ya sayalah ini, kayaknya ini gitu. Ya gitu. Jadi biar teman-teman itu nggak beban gitu. Kalau kerja bisa enjoy, majikan juga. Kalau kita kerjanya enjoy kan otomatis apa yang kita kerjakan kan lebih fokus. Nggak ada kesalahan gitu. Iya, emang penting sekali ya namanya introspeksi diri. Betul. Itu kadang-kadang kenapa majikan marah? Majikan bukan gila, ya nggak istilahnya, ya nggak, majikan gila marah-marah gitu. Itu kira kenapa ya dia marah-marah sama saya ya? Harusnya bilang, aduh saya tadi mau berbuat salah atau ngomong salah atau kurang sopan santun. Ya, dan selalu kita harus merendah hati, istilahnya maaf. Jadi mengucapkan kata-kata seperti itu supaya meredahkan situasinya ya. Betul. Termasuk itu kayak saya ini kan alhamdulillah saya di majikan ini kan dibolehkan jilbab, pakai jilbab, dan hak saya untuk kewajiban saya untuk melaksanakan sholat kan diberi waktu gitu. Jadi itu karena saya speak up, karena saya ngomong gitu, Mam, saya ini muslim, saya harus sholat, saya harus pakai hijab, dan itu beliau mengerti, paham, dan malah disuruh karena dia bilang dengan berjilbab itu nggak bakal takut. Masakan kita ada rambut, nggak mungkin itu kan jatuh rambut gitu. Dan jadi saya mengajarkan sama teman-teman itu kenapa ada yang tidak diperbolehkan berhijab gitu. Asalkan kamu mau ngomong, memberi pengertian, itu majikan akan paham gitu loh. Kamu pakai di rumah pakai jilbab? Iya, saya berjilbab. Masak dari juga pakai jilbab? Iya. Oh, nggak kepanasan loh? Enggak. Oke. Udah biasa. Keren banget, ternyata ini intinya adalah speak up ya. Ya Mbak Ipung ya, kita harus yang bisa penting speak itu up. harus ngomong, memberi pengertian pada majikan. Ini loh alasannya, kenapa saya ini harus ini gitu. Oke, itu tips dari satu seniornya para pekerja migran Indonesia. Ini penting banget, apalagi yang baru mau menuju ke sana. Ini boleh banget dicatat tips-tipsnya ya. Dan senang banget bisa ngobrol-ngobrol sama Mbak Ipung nih, salah satu perempuan Sama-sama, hebatnya Kak. PMI-nya Indonesia yang ada di sana. Semoga sukses terus, sehat-sehat Amin, terus. amin. Terima Dan kasih. juga untuk informasinya dan yang sangat berharga ini ya Sam ya.
Semoga Bener. masih bisa juga nanti kasih saran atau tips-tips lainnya bagi para pekerja migran Indonesia lainnya agar bisa sukses, lancar-lancar terus pekerjaannya dan tentunya terhindar dari hal-hal yang bisa menyulitkan mereka dengan majikan ataupun juga dengan hukum yang ada di Hong Kong. Terima kasih Mbak Ibu. Saya rasa Mbak Sekar ya, kalau Mbak pulang atau Mbak Ipung pulang, ya nggak, beliau harus ngajar di BLK yang di Indonesia. Benar. Untuk Insya Allah. mengtraining anak-anak muda, ya nggak, bagaimana mentraining mental mereka, seperti minggu lalu Pastor bilang jaga mentalnya tuh bagaimana, ya nggak, train the mental, ya nggak. Oke. Ya. Sukses terus ya Mbak Ipung ya. Oke, terima Terima kasih. kasih. Kak. Oke, terima kasih. Ya, Bye-bye. bye-bye. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Terima kasih ya Sam ya sudah menghadirkan narasumber-narasumber yang seru banget yang ditunggu-tunggu sama salah satu pendengarnya Voice of Indonesia dan RTHK ya yang melalui Halo Iya. Jakarta Halo Hong Kong nih. Narasumber-narasumber seperti ini nih yang katanya dia tunggu-tunggu, yang dikangenin ya, bukan kangen sama hostnya. Bener. Tapi Wah, waktunya cepat sekali ya. waktunya cepat Nah, banget. Sekar. Tapi saya mau bacain lagi nih yang udah ya dong, masa udah nonton, kirim-kirim salam gitu ya nggak dibacain ya. Ini saya mau bacain yang ini kayak dari Jakarta nih. Ini yang komen ingat nggak beberapa minggu lalu ada Dr. Wahyu yang ngasih tips-tips untuk mengatur keuangan para PMI. Nah, Oh, ini ingat. Daniel Rusyad bilang, wah full of insight banget nih. Terima kasih Sam, Mbak Sekar, dan Dr. Wahyu. Jadi semangat untuk mulai investasi, kata dia gitu. Karena memang tips-tips investasinya nggak hanya untuk para PMI aja, tapi juga bagi siapapun yang mau mulai untuk investasi ya. Saya juga ada sedikit nih. Oh, boleh, sebelum, boleh, silakan. Over. Ya, ternyata 13 Juli sampai 18 Agustus ya itu ada Doraemon in Hong Kong. Wah, Doraemon kesukaan saya. Doraemon, si Emon. Keponakan saya minggu lalu datang, dia bilang, Emon, apa? Saya bilang Emon, dia ternyata Doraemon, ya nggak? Doraemon akan ada the world famous Doraemon from future has inspired the dream of the fans around world, ya. Dan akan hadir Doraemon and Friends tour ke Hong Kong. Ya, dan itu nanti ada tiketnya. Tiket exhibition opens until 18 of August. Ya, ada juga bagian yang gratis. Cuma tapi kalau mau lihat exhibitionnya itu harus bayar. Ya. Oh, oke. Kok kayaknya Doraemon sering banget ya ke Hong Kong ya? Sebelumnya juga Tapi sempat ini ada benar, acara ini exhibition Doraemon. di K11 exhibitionnya ada di K11 Musia. Wah, keren banget Iya. ini yang penggemarnya Doraemon. Seandainya diselenggarakannya di Indonesia itu udah rame banget karena di sini kita semua tumbuh bersama dengan Doraemon. Apalagi generasi millennials Indonesia itu selalu bersama dengan Doraemon. Iya. Oke, ada apa lagi ya Sekar? WA atau di Oh YouTube? iya, ini masih ada ya. Kita kembali lagi ini dari mana nih ya? Selin Karisma. Mbak Selin Selin Karisma Karis. yang jadi narasumber kita ya. Halo Mbak Iya. Selin, terima kasih setia banget mendengarkan Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Mau Mbak Selin ini mengucapkan hello Kak Sam, hello Kak Sekar, hello. Dan ini juga komen soal Mae kemarin ya. Dia bilang amin, setuju, pulang jadi pengusaha sukses. Katanya gitu. itu Amin, amin, benar. amin. Doa kita semua karena memang kita lihat juga banyak kok PMI Indonesia yang bekerja di Hong Kong itu pulang-pulang sukses. Ada yang jadi dosen, ada yang jadi pengusaha seperti Mae. Semoga semakin banyak PMI Hong Kong yang meneruskan jejak sukses mereka. Iya. Betul. Baik. Mentor-mentor juga ya. Oke. Ini karena mungkin banyak ini ya, banyak support system yang sangat baik di sana, termasuk dari Sam dan lain-lainnya. Terima kasih loh. Ya, sama-sama Sekar.
Kita Oke. akan berjumpa kembali di lain kesempatan ya Sam ya. Yeah, hope to see you next week again. Ya, Sam di RTHK. Dan ada Sekar di Jakarta di Voice of Indonesia. Bye-bye. Bye. Tetes air mataku tak tertahan lagi menanti kepastian tentang kita. Kau masih juga bersamanya, masih mencintainya. Maafkanlah sayangku atas keadaan kamu tak pernah jadi kekasihku. Wajahnya selalu terbayang saat kau di sisiku. Aku dan kamu takkan tahu mengapa kita tak berpisah. Walau kita takkan pernah satu, biarlah aku menyimpan bayangmu dan biarkanlah semua menjadi kenangan yang terlukis di dalam hatiku. Meskipun perih, namun tetap selalu ada di sini. Ku beri segalanya semampunya aku, meski cinta harus terbagi dua. Mungkin kamu tak pernah tahu betapa sakitnya aku. Aku dan kamu takkan tahu mengapa kita tak berpisah. Walau kita takkan pernah satu, biarlah aku menyimpan bayangmu dan biarkanlah semua menjadi kenangan yang terlukis di dalam hatiku. Meskipun perih, namun tetap selalu ada di sini. Oh, pasti kamu tak pernah tahu betapa sakitnya aku. Aku dan kamu takkan tahu mengapa kita tak berpisah. Walau kita takkan pernah satu, biarlah aku menyimpan bayangmu dan biarkanlah semua menjadi kenangan yang terlukis di dalam hatiku. Meskipun perih,
Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.